Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam radio media siar Inspirasi Muslim. Halo mitra sama, hadir kembali Hasanah Islam pada kesempatan kali ini. Kita akan berbincang menarik seputar teknis perjalanan umroh dengan narasumber yang tentunya sudah ada di bidangnya bersama dengan Bapak Haji Isomuddin Jamaluddin, mohon maaf, dan tentunya pembahasan seputar umroh untuk Anda yang ingin umroh ataupun ingin mengetahui sejauh mana tentang teknis-teknis dari umroh, syaratnya apa saja. Nanti kita akan kulik selengkapnya bersama dengan Bapak Isom ya. Baik, Assalamualaikum Pak Isom, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat indah sekali hari ini. Sehat ya? Ya, sehat. Tantangan ya, karena bagaimanapun juga selama pandemi ini tentunya umroh memang agak sedikit, memang dipending ya sama sekali ya? Hampir 2 tahun ini, hampir 2 tahun. Oke, baik. Pak Isom mungkin bisa menyapa dulu buat mitra sama ataupun yang sedang menyimak 103.3 FM tentang bagaimanakah umroh itu yang memang orang menginginkan atau ada keinginan orang ke sana, seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar dan setianya para jemaah ya, atau mungkin kalau bahasanya rekanan atau apa kalau panggilannya mitra ya, mitra itu lebih luas ya. Iya. Insya Allah yang dimanapun Anda berada, kalian akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau kalian banyak bersyukur. Ya, jadi mari saya dan teman-teman yang ada di sini mengajak untuk kita selalu apapun yang terjadi, apapun yang sudah kita lewati, selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan tentunya salam-salamlah buat keluarga saya, baik yang sudah berangkat ataupun yang belum berangkat ini jemaah umroh. Yang sudah berangkat sudah banyak, yang belum ada beberapa, tapi ya semuanya akan saya sapa. Ya, gitu Mas. Ya. Oke. Baik, Pak Isom bisa menjelaskan sebenarnya umroh itu apakah hampir sama dengan haji atau orang mungkin selama ini mengenalnya umroh itu adalah ke tanah suci. Mungkin Pak Isom bisa menjelaskan adakah perbedaan atau mungkin kesamaan-kesamaan yang selama ini mungkin orang harus menunggu bertahun-tahun berhaji, tapi umroh mungkin menjadi salah satu cara agar tetap bisa ke tanah suci atau seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau untuk perbedaan pelaksanaan ibadah di sana, yang jelas perbedaannya hanya di Arafah. Kalau haji itu ada Arafah, tapi kalau umroh tidak ada Arafah. Nah, kemudian ritual ibadahnya seperti ada tawaf, ada sa'i, itu semuanya sama. Ya. Kecuali kalau haji itu ada Arafah. Kalau ada Arafah tentunya ketemu dengan Musdalifah, ketemu dengan Mina. Ya, jadi bedanya hanya di situ. Kalau ritualnya sama. Nah, kemudian untuk waktu pelaksanaan ibadah umroh itu setelah ada haji, biasanya libur 1 bulan. Syawal sudah dimulai lagi. Sepanjang 8 bulan kalau nggak salah ya. Berarti 8 bulan itu sudah dipersilahkan untuk menjalankan ibadah umroh. Tidak seperti haji. Kalau haji memang bulannya sudah harus bulan haji. Kalau umroh bulan apa saja pun boleh. Gitu. Kemudian untuk pelaksanaan umroh bisa 15 hari. Batas waktu untuk perjalanan di visa itu tertera 30 hari. Oh gitu. Ya, bisa dipakai semua atau mungkin hanya dipakai sesuai dengan keperluan. Intinya kalau mereka sudah melaksanakan umroh, melakukan tawaf dan sa'i itu udah selesai. Oh gitu. Ya, tapi biasanya orang kan kepengen ziarah juga ke Madinah. Ya, ziarahnya ada yang ngambil arba'in, 9 hari di Madinah, atau hanya sekedar transit di Madinah. Sudah ke Raudhah, sudah sholat di Masjidil Nabawi, itu sudah cukup. Rata-rata biasanya 3 hari di Madinah, sisanya di Mekah. Atau ngambil yang 15 hari. 15 hari di Madinah, kadang-kadang 5 hari, sisanya di Mekah gitu. Ada juga yang kalau dari Klaten ada yang senang dengan paketan 12 hari. Oh gitu. Ketemu Jumat 2 kali. Jumat di Mekah, Jumat di Madinah. Itu memang dulu sebelum new normal, sebelum pandemi itu menjadi favorit. Gitu ya. Iya, favorit. Jadi ketika orang-orang yang ingin umrah itu juga bisa memilih bagaimanakah teknis-teknisnya sesuai dengan kesibukan, sesuai dengan istilahnya kemampuan juga, dan disesuaikan dengan porsinya seperti itu ya. Nah, Pak Isom, apakah juga termasuk syarat-syarat dari umroh ini tidak jauh berbeda dengan ibadah haji seperti visa, terus kemudian syarat sehat dan sebagainya, apakah persyaratannya hampir sama? Kalau untuk dokumen hampir sama, cuma bedanya kalau haji itu dihandle sama pemerintah. Oh gitu. Ya, baik paspor, kemudian kesehatan, seperti ada vaksin, ada dulu kan ada vaksin meningitis, sekarang ditambah vaksin COVID-19 ya. Semuanya dihandle oleh pemerintah, baik termasuk mahram. Itu juga pemerintah. Tapi kalau umroh, kita sebagai
pelaksanaan perjalanan umroh atau membantu dalam perjalanan umroh, kita biasanya menyiapkan satu jasa untuk membuatkan dokumen. Pembuatan dokumen, kalau paspor itu kita siapkan membantu mengumpulkan pembuatan paspor, ada KTP, ada KK, ada buku nikah, atau mungkin ada ijazah. Kalau anak-anak ada akte lahir, kita bantu dikumpulkan, kita serahkan ke imigrasi, terus kemudian dari kami memberikan persetujuan bahwa mereka itu memang mau bikin paspor untuk umroh. Ada rekom dari kami dari sebagai perjalanan. Kemudian kita juga memberikan rekom untuk orang-orang yang PNS. Biasanya kan pengen cuti. Butuh waktu. Kita mintakan, kita buatkan betul bahwa si fulan atas nama ini, jabatannya ini, tanggal lahir ini akan berangkat umroh di tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian sudah bayar lunas, biasanya seperti itu. Itu ada persyaratan dari instansi, baik instansi pemerintah ataupun swasta. Ada persyaratan yang seperti itu yang kita keluarkan untuk membantu mereka. Itu kaitannya dengan dokumen ya, Pak Isam ya. Betul. Sekarang kalau kaitannya dengan persiapan fisik lahir batin karena bagaimanapun juga ketika kita mau melakukan perjalanan yang cukup jauh, ibadah haji yang biar juga maksimal, tentunya juga memerlukan persiapan-persiapan samanya dengan fisik kita yang harus sehat ya Pak Isam. Betul. Termasuk juga bagaimanakah persiapan-persiapan kita tentang doa-doa. Apakah nanti juga ada semacam bimbingan seperti kalau mau haji itu seperti manasik seperti itu Pak Isam, silakan. Ya, betul. Kalau ibadah haji dan umroh ini adalah ibadah fisik. Ya, jadi memang harus fisik harus disiapkan betul. Karena di sana sifatnya itu perjalanan ibadah yang satu menggunakan fisik, yang kedua kesabaran ya, karena beda dengan kultur kita, budaya kita dengan Arab itu, dan ketemu dengan banyak negara yang lain dan latar belakang yang berbeda. Kita harus tantangannya di situ ya. Ya, tantangannya di situ. Dan kemudian kalau untuk ibadah ini bahasa kami yang ada di travel, kalau di rumah mungkin menjadi orang yang ngalah istilahnya, bukan sabar, ngalah itu kalau kita ada di pasar, ada orang lewat, kita mundur dulu kan gitu. Memberikan jalan ke orang lain. Tapi khusus untuk ibadah umroh, misalkan kita ada di Raudhah, kita ada kesempatan kita untuk masuk ke Raudhah, kemudian bisa sholat di sana. Itu jangan kemudian kita ngalah dengan orang lain, karena Indonesia itu terkenal dengan santainya, dengan ngalahnya, kalah dengan orang lain. Seperti maaf saja kalau yang dari Mesir, yang dari Pakistan, India, itu orangnya semangatnya kadang-kadang gesit, dan dia orangnya tinggi-tinggi besar gitu ya Pak Isam. Dan di sana nggak ada pekewuh. Istilahnya kalau ada sempat aja itu langsung masuk nih. Orang Indonesia kadang-kadang sungkan, ntar orang lain dulu. Kalau ibadah tidak seperti itu ya. Kemudian tentunya kalau untuk fisik, karena ini beda iklim, beda situasi di sana, yang pertama kita harus menjaga fisik dengan cara makan, pola makan yang baik ya. Karena kita kebetulan biasa ya sudah agak lama sih ya, kita kan bukan bermain, sudah berkecimpung di bidang haji dan umroh mulai 93. Jadi kalau orang Indonesia rata-rata kalau belum ketemu nasi namanya belum makan. Kan repot. Padahal yang begitu nasi sulit ya, Isam ya. Makanya dalam perjalanan waktu saat ini kebetulan kami punya rekanan di sana, restoran Indonesia, hotel-hotel yang siap untuk makanan Indonesia kita siapkan di sana. Jadi insya Allah, dan yang perlu diketahui sama jemaah, rasa tidak sama dengan di Indonesia. Jelas ya. Walaupun nama-nama nasi goreng, sama-sama gulai ayam, rasanya beda. Tis di lidah itu tidak sama, beda. Jadi kami biasanya menyarankan, wis opo yang ada di depan kamu itu ya dimakan, dinikmati, dan jangan sekali-kali mencacat makanan. Dan itu karena sering terjadi. Wah, enggak enak, betul, selama ada di sana dan merasa nggak ada enaknya gitu. Masya Allah. Iya, jadi memang harus terbiasa dengan makanan internasional. Apa-apa dimplok gitu loh. Jangan di lidah tapi di perut. Biar fisik kita tetap harus makan. Nah, ini bagaimana Pak Isam? Apakah kendala seperti ini sering terjadi dengan orang-orang yang lansia nih? Apalagi orang lansia itu kan juga membutuhkan asupan gizi yang biasanya di Indonesia seperti ini, ternyata di sana tidak ditemukan. Apakah pendamping dari umroh sendiri juga akan terus mengalami semacam apa ya istilahnya, mendampingi terus sampai benar-benar nyaman gitu ya? Iya, tadi disinggung masalah ada manasik ya. Betul, kami di sini memberikan manasik sampai 4 kali, 5 kali. Itu kalau jangka waktunya dia mendaftar agak panjang gitu ya, tapi kalau jangka waktu pendaftaran itu paling sebulan. Kalau dulu sebelum ada COVID ini sebulan kita bisa memberangkatkan. Itu biasanya hanya 2 kali, 3 kali manasik. Tapi kalau sekarang ini alhamdulillah kami punya
jemaah yang harusnya berangkat tahun yang kemarin sekarang belum berangkat, itu kita beri manasik kan sebulan. Jadi sudah hampir 10 kali pertemuan. Kita memberikan manasik, baik itu manasik untuk ritual ibadahnya, doa-doa dan sebagainya, termasuk trip-trip atau tik-tik untuk kesehatan. Jadi kesehatan juga. Ada orang yang terbiasa, ya terutama yang sepuh-sepuh. Saya kalau nggak makan ketemu sambel, gitu. Iya, itu tadi. Saya nggak bisa makan. Padahal saya posisinya nggak boleh sangu dari sini ya Pak ya. Kalau termasuk kayak rice cooker juga kan tidak diperbolehkan. Ya, sekarang sudah, kalau untuk itu fasilitas di sana sudah komplit lah. Sudah lengkap ya. Cuman kami kadang-kadang memberikan himbauan saja kepada mereka yang sudah terbiasa, tidak biasa keluar negeri, tapi terbiasa makanan daerah Indonesia. Apa yang dia suka, misalkan ada sambal pecel ya, boleh dibawa kering, yang kering ya. Nah, kemudian abon, monggo. Nah, terus kemudian ada juga yang suka dengan sambal goreng tempe atau kentang itu yang dikeringkan itu. Kering. Itu pada bawa gitu, karena itu biasanya buat cemilan enak gitu, nggak usah pakai lauk di sana. Ya, itu. Kalau untuk yang tua-tua, kami memang ada ekstra itu pendampingan. Baik secara ibadah ataupun secara keseharian di sana, kita harus ekstra betul. Jadi biasanya ada ada perlakuan khusus. Karena pendampingannya perlu khusus ya. Khusus ya. Dan kami menghimbau kepada jemaah-jemaah yang mau mendaftarkan orang tuanya, kalau yang sudah kelihatan fisiknya kurang begitu sehat gitu. Itu ada pendampingan dari keluarga. Tidak boleh sendiri berarti. Nggak boleh sendiri. Ya, kecuali memang kalau datang kok dalam keadaan sehat itu. Terus kemudian tidak punya sakit bawaan ya, misalkan ada jantung. Kemudian HD yang ada gula darah. Nah, kemudian asam urat. Yang parah-parah, yang maksudnya bukan parah-parah, yang ada efek sampingnya yang mesti harus ada tindakan rumah sakit. Biasanya kami minta untuk ada yang mendampingi. Tapi kalau dia tidak punya penyakit yang seperti itu, biasanya kita ada kemudahan, ada toleransi lah kepada mereka. Memang ada kecenderungan begini. Orang yang umurnya 60 tahun atau di atas 70 tahun atau yang lebih dari itu dalam keadaan sehat, itu di sana akan mengalahkan orang yang muda-muda. Rata-rata yang umur segitu itu orang-orang yang sudah terbiasa jalan. Karena di sana kan jalan-jalan gitu ya. Terus, dari hotel ke masjid jalan, pulang jalan, kemudian ziarah jalan. Jadi banyak jalan, banyak olahraga. Justru orang yang sepuh-sepuh, terutama yang dari daerah, itu malah fisiknya kuat. Banyak. Ada yang kemarin saya pernah pengalaman, ada jemaah dari Gunung Kidul, umurnya 110 tahun. Subhanallah. Itu luar biasa. Mereka tuh gimana ya? Fisiknya itu mengalahkan kita. Jadi kalau udah tawaf dan sa'i itu udah bisa dipegang dengan pelan, harus pegang erat gitu, karena bisa lepas. Dia senang jalan itu hampir kayak orang lari, cepet gitu. Itu luar biasa. Baik Pak Isam. Sekarang kaitannya dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi seputar kegiatan umroh, persiapan umroh dan sebagainya. Pak Isam ini di lembaga apa? Mungkin bisa mengenalkan kepada mitra sama yang sedang menyimak kita atau mendengarkan kita. Silahkan. Iya. Alhamdulillah di tahun 2010 kami sudah dapat izin. 2016 PPIU-nya sudah keluar. Kemudian perpanjangan 2020. Perpanjangan ini katanya izin yang seumur hidup. Jadi sekali perpanjangan nanti tinggal ada audit nanti baru berjalan ke sana. Dan memang alhamdulillah saya mulai masuk di Arab Saudi tahun 1993 akhir. Di sana memang berkecimpung di bidang ini, haji dan umroh. Nah, kemudian di 2000 saya pulang, 2010 saya buat izin secara resmi. Dan kebetulan ini adalah salah satu travel di Klaten yang pertama mendapatkan izin. Yang alhamdulillah ya, selama ini kita punya jemaah yang dari mulut ke mulut. Ya. Dan ini alhamdulillah saya punya rekanan baru, Radio Salma ini kan. Ini tambah semangat lagi, Insya Allah ini jadi sebagai siar untuk menyampaikan kepada masyarakat Klaten ataupun masyarakat di luar Klaten yang memang terjangkau dengan siaran Radio Salma ini. Saya menghimbau kepada mereka-mereka yang ingin berangkat umroh di musim yang sekarang ini, atau bahasanya himbauannya begini. Dari pemerintah Arab Saudi itu sudah memberikan lampu hijau. Ditanggapi dengan pemerintah Indonesia mempersiapkan perlengkapan persyaratan yang mereka minta.
Nanti dari Biro Pak Isam siap membantu ya? Ya, kami siap untuk membantu, baik itu untuk vaksin. Kalau vaksin itu kan ada 4 yang diperbolehkan di sana. Kemudian 5 ini yang Sinovac lagi dalam proses pembicaraan. Kemungkinan besar kalau informasi yang terbaru katanya Sinovac juga bisa. Iya, karena Sinovac mungkin juga termasuk vaksin yang terbanyak juga di Indonesia. Iya, terbanyak di Indonesia, dan itu kan memang sudah disetujui sama WHO kan gitu. Tinggal Arab Saudinya saja bagaimana. Tapi informasinya si Arab Saudi kan kalau kita melihat dari perkembangan COVID di sana sekarang sudah semoga ada harapan semoga. Pak Isam ya. Mulai subuh kemarin sudah tidak ada soft yang berjarak, sudah normal seperti yang dulu. Kemudian sudah ada peraturan diperbolehkan melepas masker di tempat yang umum, kecuali di tempat yang khusus ada pertemuan itu memang harus dipakai malah. Tapi kalau di tempat umum, di jalan segala macam sudah diperbolehkan. Nah, kemudian himbauan juga karena ini masih new normal, jangan sampai tergiur dengan bahasa-bahasa yang manis. Berangkat tanggal sekian, bulan sekian, hati-hati. Karena itu belum pasti. Pemerintah Arab Saudi ya belum memberikan lampu hijau secara keseluruhan karena memang ada beberapa kendala yang belum selesai, dan juga masalah harga kalau di new normal ini itu lebih tinggi. Kalau perkiraan kami sebagai mungkin bisa jasa, jadi rate berapa? Kalau di tahun-tahun yang lalu sebelum COVID itu pemerintah Indonesia memberikan batas terendah atau paling murah itu 20 juta. Sekarang 26 juta. Kurang lebih itu paling rendah. Kalau maksimal itu tergantung dari fasilitas ya. Jadi kalau saya yang kebetulan punya travel di Jaya Java Haramain yang beralamat di Klaten, itu membuat brosur mulai dari harga 26 juta sampai ke 35 juta. Sudah lengkap ya dari semua perizinan, perangkat, pulang semua udah di kita bantu sudah semua Nah, termasuk kalau masalahnya kalau prosesi di sana di Arab Saudi itu kan tentunya banyak yang kadang-kadang ada yang dengan harga yang sangat relatif murah ternyata tidak sesuai. Ini perlu menjadi perhatian ya Pak Isam ya. Ya kita sudah tahu lah pengalaman dari media bahwa banyak sekian travel yang bodong yang seperti memberikan itu. Dengan harga yang sekian ternyata jadi mohonlah karena urusan ibadah semoga tidak tergiur dengan murahnya harga, karena kalau bahasa orang awam atau bahasanya para alim, para ulama itu kan surga itu sebenarnya kan bisa jadi murah, bisa jadi mahal kan gitu. Kalau kita harus pergi ke Arab ya jangan yang murah loh. Iya dong, harus dengan fasilitas sudah jauh-jauh baik, sampai ke sana. Kemudian kita akan tersiksa karena beda cuma berapa juta. Kadang-kadang aku berangkat 5 orang loh. Eman-eman kalau tidak ngambil yang murah kan gitu. Tapi sampai di sana nilai segitu juga ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kenikmatan, kekhusyuan ibadah itu. Dan kebetulan kami punya pembimbing juga yang sudah mumpuni sudah bolak-balik ke sana, sudah paham betul perjalanan umroh dan haji ini. Ya, ini sekalian saya promosi mungkin ya. Iya, memang ya. Promosi. Kebetulan kami ada di pinggir jalan di Klaten. Silakan kalau ada yang berkenan ataupun kalian yang sudah punya rombongan, mungkin sudah rombongan ada bahasa tabungan umroh kan gitu. Kemudian ada majelis taklim yang jumlahnya besar yang ada di luar kota, baik itu di luar Jawa gitu. Kami siap untuk membantu memfasilitasi ke sana. Kita akan datang ke sana dengan harga yang tentunya kami akan sesuaikan dengan fasilitas yang dia minta. Nah, kita tidak kaku. Kemudian juga tentunya yang kami harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dengan kesepakatan yang jelas, karena urusan ibadah kan bukan hanya untuk di dunia saja, tapi di akhirat juga nanti menjadi tanggung jawab kita sebagai pelaksana sebagai jasa. Sudah tentunya semuanya harus dipikir dengan masalah ibadah kan gitu. Jangan mikir harga, kalau harga nanti jadi nggak enak. Terima kasih Pak Isam, semoga sukses, dan apa yang sudah menjadi pertanyaan buat mitra sama di rumah yang selama ini belum paham tentang umroh ataupun perjalanan seperti apa, teknisnya seperti apa, nanti Anda bisa datang ke bironya dari Pak Isam ya. Tadi disebutkan di Biro Al-Main di Jaya Java Haramain, Jalan Kerun Baru, kilometer 4, Belang Wetan, Klaten Utara. Dekat-dekat dengan studio sama ya. Iya betul. Atau mungkin bisa menghubungi nomor saya sendiri. Itu di 0817 940
5482. Ya. Atau nanti bisa datang ke studio sama, nanti bisa kita arahkan untuk bisa menuju ke bironya beliau ya. Terima kasih Pak Isam, sukses selalu, dan demikian mitra sama obrolan kita di Hasanah Islam membahas seputar umroh dan juga teknisnya seperti apa. Semoga bermanfaat. Saya Putra Firmansyah undur diri. Salam Radio Media Siar Inspirasi Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.